Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kabarnya baik semua ya anak-anak. Adakah yang kurang sehat atau sakit? Ya, insya Allah anak-anak semuanya sehat. Yang sakit atau sedang kurang enak badan, semoga lekas diberikan kesembuhan. Baik anak-anak, kita sekarang itu memang baru musim pancaroba ya, pergantian musim dari musim kemarau mau mendekati ke musim hujan ya. Sudah kita rasakan beberapa hari yang lalu di daerah kita turun hujan. Nah, pada musim-musim seperti ini biasanya banyak ada virus yang berterbangan, di samping juga virus corona yang kita harus waspada dan selalu berhati-hati. Untuk itu anak-anak upayakan untuk selalu menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Upayanya yang pertama menjaga kebersihan dengan cuci tangan, mandi, dan juga membersihkan tempat kita hidup sehari-hari ya, lingkungan rumah, lingkungan sekitar rumah, dan juga kamar mandi, dan sebagainya. Kemudian untuk menjaga kesehatan tubuh selanjutnya adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi sehingga kita bisa meningkatkan sistem imun pada tubuh kita, pertahanan diri yang mana itu akan melawan virus dan bakteri masuk ke dalam tubuh. Baik anak-anak, kaitannya terhadap materi hari ini, kita akan belajar melanjutkan materi pekan yang lalu. Pekan yang lalu kita sudah tahu tentang bagaimana sistem pencernaan pada beberapa hewan dan juga pada manusia. Nah, untuk sistem pencernaan pada manusia itu kaitannya dengan materi hari ini adalah pentingnya makanan dan minuman sehat bagi tubuh kita. Nah, untuk subtema 2 ini kita akan belajar makanan dan minuman yang sehat. Silahkan, sudah siap semuanya? Bukunya disiapkan, kita akan mulai dan terus saksikan video ini. Jangan lupa ya untuk like video ini agar channel ini bisa berlangsung dan lebih baik lagi untuk mendukung channel kita. Baik, silahkan disimak videonya. Nah anak-anak silakan apabila sudah menyiapkan buku, buka halaman 45 pada tema 3, yaitu tentang subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Nah, di sini ada gambar makanan dan minuman ya anak-anak. Ada soda, ada hamburger, ada hotdog, ya, ada pizza, ada fried chicken, ada juga ini apa? Fried fries ya, ini kentang goreng. Nah, kemudian di sebelah sini yang ada di dalam lingkaran warna biru ini ada susu, ada buah jeruk, ada wortel, ada apel, tomat, sawi, kemudian ini kobis dan juga pisang. Nah, ini kira-kira apa yang dimaksud dari gambar ini ya anak-anak? Coba kalau kamu, Bu Guru tanya, akan pilih makanan yang mana untuk dimakan? Ya, ada yang di latar warna pink atau di latar warna biru kebanyakan dari kalian. Nah, ini anak-anak merupakan kelompok makanan sehat dan tidak sehat. Yang ada di dalam latar berwarna biru ini adalah makanan yang sehat ya. Di latar belakang yang warna pink ini adalah makanan yang kurang sehat. Ini disebut juga dengan junk food. Nah, itu junk food itu kenapa tidak sehat? Karena di situ banyak mengandung kalori yang mana gizinya itu tidak seimbang atau kebanyakan karbohidrat dan juga lemak di situ. Ya, karena semuanya ini melalui proses penggorengan, kemudian ini olahan ya. Makanan olahan itu akan jadi tidak sehat. Kenapa? Karena sudah mengalami banyak proses. Nah, itu yang membuatnya tidak sehat. Jadi kualitas kealamiannya itu sudah berkurang. Apalagi ini soda anak-anak. Soda ya, siapa yang suka minum soda, ada apa? Merek apa itu biasanya Fanta, Sprite, ada Bicola, itu mengandung soda yang mana itu
bisa menyebabkan pengeroposan tulang dan gigi. Nah, hati-hati ini terutama untuk anak-anak ya. Nanti tulangnya jadi mengeropos. Kalau mengeropos, tulangnya jadi tidak kuat lagi, dan juga gigi juga ini bisa mengeropos ya, giginya mudah berlubang dan lain sebagainya. Baik, kita lanjut. Ya, kalau secara rasa mungkin anak-anak lebih suka yang makanan di latar pink ini, tetapi untuk kualitas kesehatan yang menjaga tubuh kita ya, membantu proses pertumbuhan kamu ya, karena kamu dalam masa proses pertumbuhan, ini akan lebih bermanfaat yang sehat anak-anak. Ya, makanan yang mengandung vitamin, mengandung kalsium, kemudian ada serat, ya, protein. Nah, itu yang sehat begitu, yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau yang di latar pink ini akan banyak menyebabkan kelebihan ya. Misalnya kelebihan berat badan, kelebihan lemak. Nah, itu karena ini terlalu banyak mengonsumsi makanan junk food. Nah, untuk selanjutnya kita saksikan pada halaman 46 di pembelajaran 1. Ada percakapan Dayu, Udin, dan Lani. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya? Betul. Iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya. Jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, dari percakapan itu kita ketahui bersama anak-anak, yang kemarin kita pelajari adalah iklan yang ada pada media cetak seperti pada majalah, koran, kemudian ada pada pamflet, kemudian selebaran. Nah, itu dicetak, makanya dinamai iklan media cetak. Kemudian untuk iklan media elektronik ini biasanya ada di TV, ada di radio, ada di internet. Nah, itu kalian sering kan ketika membuka internet, nah, atau melihat YouTube, ada iklan yang berseliweran di situ. Nah, itulah yang termasuk dalam iklan elektronik. Kemudian ini ada perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak dan media elektronik intinya berbeda pada masalah apanya anak-anak? Pada masalah medianya. Nah, medianya itu kalau cetak berarti dicetak atau selebaran berupa kertas yang di print. Nah, seperti itu. Itu yang dinamakan media cetak. Kalau media elektronik melalui alat-alat elektronik seperti televisi, radio, komputer ya, komputer ada internetnya, kemudian ada juga yaitu internet, bisa lewat HP, bisa lewat komputer. Nah, itu perbedaan intinya ya anak-anak. Sudah paham ya karena kalian sering menggunakan media elektronik saat ini. Kemudian untuk kelompok ini tidak perlu. Nah, anak-anak ini mungkin tugas individu ya, nanti akan Bu Guru jadikan tugas individu halaman 47. Namun kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini untuk mengidentifikasi iklan, Bu Guru contohkan dulu saja. Nama iklan misalnya iklan es krim ya, media cetak atau elektronik, radio atau televisi lah. Kalian melihatnya di mana? Kalau melihatnya di cetak ya tulis media cetak. Kemudian apabila melihatnya di media elektronik ya tulis media elektronik. Nah, bisa jadi iklan sebuah produk itu meliputi dua-duanya. Ada dia juga mengiklankan secara lewat media cetak dan juga mengiklankan melalui media elektronik. Nah, alasan pemilihan media kira-kira kenapa? Kalau melalui media cetak itu membutuhkan biaya yang cukup besar ya anak-anak. Karena apa? Kita harus menyediakan kertas, kita harus menyediakan
print-printan itu ya, atau itu biasanya mencetakkan itu ada biayanya lagi, kemudian terlalu menghambur-hamburkan kertas ya, tidak ramah lingkungan, dan juga media cetak itu lebih sulit ya untuk menjangkau. Kita harus bertemu dengan orang yang mau diberi iklan, harus orangnya itu melihat. Nah itu masalah tempat itu juga mempengaruhi. Nah, namun kelebihannya apa ya? Kelebihannya itu orang menjadi lebih melihat ya. Orang melihat itu dengan ketika menerima selebaran itu dibaca, nah dan lain sebagainya. Kemudian untuk media elektronik itu lebih murah ya anak-anak, karena cukup tidak perlu ngeprint, tidak perlu menggunakan kertas, tidak perlu, hanya cukup memasang iklan di media elektronik ya, membayar ya, itu membayar pada ini jadi sponsor suatu acara atau apa begitu. Kemudian orang dimanapun bisa melihat kan, tanpa harus bertemu dengan orang yang memberi iklan, dengan memberikan kertasnya tadi. Tapi orang dimanapun yang melihat televisi misalnya bisa melihat iklan kecap Bango. Nah itu meskipun kita nggak bertemu langsung dengan penjual atau pengiklannya. Nah kalau media cetak kan harus bertemu ya dengan pengiklannya, tapi kalau media elektronik kita melihat TV misalnya, lihat sinetron atau lihat kartun itu ada iklan kecap Bango, secara tidak sadar kita melihat begitu ya. Namun kadang-kadang iklan media elektronik itu yaitu bisa diulang-ulang ya anak-anak, bisa diulang-ulang. Nah itu untuk mempengaruhi siapa? Mempengaruhi si yang masyarakat itu juga bisa lebih bisa lebih maksimal ya, karena iklannya itu bisa meliputi video dan suara dan lain sebagainya. Kita lewati dulu saja. Cukup penjelasannya ya. Kamu mengamat. Nah ini tanggapan. Nah ini semestinya saling menanggapi dari tugas kelompok tadi ya. Tapi kita karena tidak berkelompok kita lewati saja. Nah ini siang itu siswa-siswi kelas 5 sedang beristirahat di depan kelas. Perhatikan percakapan mereka. Lani, aduh perutku sakit. Wah kenapa Lan? Sepertinya mahku kambuh. Kemarin mahku juga kambuh Lan. Dokterku memberikan obat mah seperti yang ada di iklan televisi. Bahkan ada obat mah yang memiliki aneka rasa. Mungkin kamu pernah meminumnya. Oh iya, aku jadi teringat. Ternyata aku memiliki obat mah yang kamu maksud itu di dalam tasku. Terima kasih atas perhatiannya ya. Lalu, apa kata doktermu waktu itu, Dayu? Apa yang menyebabkan mah kita kambuh? Nah, kalian bisa melihat teks yang ada dalam teks box ini ya, kotak teks ini. Masih ingat cerita Dayu dengan mahnya? Coba kamu ulas kembali penyebab seorang dapat terserang mah. Nah, kemarin kita sudah membahas ya, orang terkena mah itu gara-gara telat makan ya, sehingga asam lambungnya naik. Nah, itu sudah agak lama ya materinya anak-anak. Nah, ini kita lanjutkan. Selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut, misalnya mengonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Nah, makannya tidak teratur. Hari ini makan siang jam 12, besok makan siangnya jam 3 sore. Kemudian makan malam, hari ini makan malam jam 7, besok makan malam jam 9 malam misalnya, seperti itu. Kemudian tidak sarapan pagi. Nah itu akan mudah sekali untuk memunculkan gangguan-gangguan pada organ pencernaan. Nah ini untuk membuat peta pikiran, kemarin sudah membuat peta pikiran ya anak-anak. Peta pikiran itu biasanya berisi tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan pertanyaan apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan. Nah itu. Nah, peta pikiran itu harus dapat mencakup beberapa hal. Nah, ini keterangan mengenai setiap gangguan sistem pencernaan. Berarti kan apa ya kan? Penyebab. Nah, ini berarti menjawab pertanyaan dari mengapa, penyebab gangguan tersebut. Kemudian gejala dari gangguan tersebut. Nah, ini bagaimana ya kan? Nah, ada kaitannya dengan pertanyaan tadi. Cara mengatasi gangguan tersebut. Ini juga bagaimana cara mengatasinya. Kemudian setelah selesai ini ya anak-anak, kalian silahkan untuk membuat peta pikiran ini.
Gangguan sistem pencernaan ya. Gangguan sistem pencernaan itu ada apa saja? Ada mah, ada diare ya kan, ada tipes, ada ini kita lewati saja untuk besok ya. Oh ini ada anak-anak. Nah kita lanjut dulu hari ini karena materinya itu tentang iklan elektronik yang ingin kita cermati ya anak-anak. Bekerjalah dalam kelompok, pilih satu macam gangguan pencernaan. Ini tidak perlu ya. Nah ini akan guru jelaskan tentang poster sedikit saja. Judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter. Ini cara membuat poster yang kalian perlu perhatikan ya. Pernah lihat poster kan? Poster itu yang di kelas 5 itu dulu Kak kelas pernah membuat tentang organ pencernaan itu ya. Organ pencernaan yang ada di kelas 5 itu di kertas manila seperti itu. Nah ini poster itu meliputi judul poster, informasi, grafik, sumber, dan refleksi. Apa yang dimaksud judul? Nah ini judul harus dapat terbaca dari jarak minimal 2 meter dan menarik perhatian. Nah judul itu judul posternya tentang apa? Nah kemudian informasi disajikan dalam bentuk poin, tulisannya harus rapi dan cukup besar agar terbaca dari jarak minimal 1 meter. Dari 1 meter itu sudah terlihat, jadi tulisannya diperhatikan yang cukup besar ya, harus seperti itu. Misalnya judulnya adalah menjaga organ pencernaan. Nah, informasinya makan makanan sehat, makan secara teratur, minum air putih yang cukup. Nah, itu terlihat tulisannya sejauh 1 meter. Nah, orang yang berdiri di depan poster sejauh 1 meter tetap bisa membacanya. Kemudian informasi terdiri atas keterangan mengenai topik pembahasan, penyebab gangguan, gejala dari gangguan, dan cara mengatasi gangguan tersebut. Grafik, poster akan menarik jika dilengkapi grafik atau gambar-gambar yang memudahkan pembaca. Sumber, cantumkan pula sumber informasi yang digunakan. Refleksi, tuliskan pesan dan kesan mengenai tugas ini dan pelajaran yang didapat. Apabila memungkinkan, pasang foto anggota kelompok. Nah ini apabila kalian mengerjakan secara berkelompok ya. Nah ini ada contohnya yaitu tentang diare. Ini ada diare judulnya ya anak-anak, judulnya diare. Kemudian informasinya apa saja? Apa itu diare? Bagaimana tanda-tanda diare? Nah ini diare adalah buang air besar atau dengan tindak encer dan lain sebagainya. Ini dibaca ya sampai ini informasinya. Kemudian cara pencegahan, cegah diare dengan minum air yang sudah matang, menjaga kebersihan, mencuci tangan, menggunakan sabun. Nah ini grafik yang dimaksud itu gambar seperti ini ya anak-anak. Oh iya baik, kita akan percepat ya supaya tidak terlalu panjang. Nah ini kalian baca sampai di halaman 51. Ini tentang diare kita memang akan mengulas sedikit ya anak-anak untuk pembelajaran hari Selasa. Ya pembelajaran hari Selasa nanti akan kaitannya dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pencernaan atau gangguan pencernaan. Nah ini salah satunya diare. Diare itu seperti yang kalian baca di halaman ini, informasinya itu, dan dapat diatasi dengan minum Oralit. Nah ini Oralit bisa dibuat di rumah dengan bahan-bahan setengah sendok teh garam, 6 sendok teh gula pasir, 1 liter air hangat, pisang secukupnya untuk menambah kalium dan rasa. Ini cara membuat: larutkan gula dan garam dalam air hangat, pisang dapat dilumatkan secukupnya atau dicampur atau dimakan begitu saja. Baik anak-anak, ini pembelajaran hari ini. Untuk tugas hari ini Bu Guru jelaskan kembali, silahkan kalian buka pada halaman 47. Nah, di sini ada nama iklan, media, cetak atau elektronik, kemudian alasan pemilihan iklan. Nah, ini yang perlu kalian kerjakan, silahkan cari 5 iklan. Nah, 5 iklan itu kalian dapat dari media apa? Cetak atau elektronik. Nah, kenapa kalian memilih iklan tersebut nih? Alasannya tuh iklannya menarik atau kalian jadi pengen beli atau iklannya seperti apa? Kalian melihat iklannya jadi terhibur atau seperti apa? Nanti silahkan alasannya tulis di kolom alasan. Begitu ya anak-anak. Sepertinya sudah jelas untuk penjelasan ini, tadi juga sudah Bu Guru contohkan. Terima kasih atas perhatian kalian, karena ini videonya juga sudah durasinya cukup panjang. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.